Tuhan. Amin. Oke. Tema hari ini saya mau ngambil kedukaan membawa kebahagiaan. Kita buka Matius 5 ayat 4. Matius 5 Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang berduka karena mereka akan dihibur. Nah, ini jelas teman-teman. Berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Nah, ketika di dalam kehidupan kita ada yang berduka atau yang telah pulang ke rumah Bapak, kita pasti hati kita berduka. Amin. Kenapa hati kita berduka? Karena orang yang kita sayang, orang yang kita cintai yang telah pulang ke rumah Bapak. Amin. Tetapi Tuhan memberi penghiburan, memberikan damai sejahtera. Amin. Jadi, ibadah kedukaan itu bukan sekedar ibadah main-main. Tapi ibadah kedukaan membuat kita yang ditinggalkan dihibur. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang berduka, kita harus hibur. Kenapa? Karena orang yang berduka itu memberi kekuatan. Kita sebagai penguat. Amin. Kita sebagai komunitas adalah penguat. Pagar penguat. Amin. Kenapa? Dengan jelas, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Karena orang yang berduka akan dihibur oleh Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus hibur yang berduka. Amin. Bukan menjauhkan, tapi mendekatkan. Dasarnya apa? Orang yang berduka pasti akan dihibur oleh Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Amin. Bahwa yang paling penting itu kedukaan. Kenapa? Pelajaran buat kita. Selama kita masih ada, kita bernapas, kita memiliki, pasti akan pulang. Amin. Ini ibadah dadakan tapi nggak apa-apa bagi saya. Ini tetap saya layankan. Kenapa? Dalam pelayanan apapun kita harus layani. Amin. Jadi kedukaan itu bukan sekedar ibadah. Jadi kedukaan itu sebagai gaya hidup kita. Bilang gaya hidup kita. Amin. Ketika kita ada berduka, bukan kita mengeluh. Kenapa ada orang berduka, Bang? Kenapa ada orang begini, Bang? Tapi sebagai pelajaran. Pelajaran apa? Menyesuaikan hidup. Amin. Kahota tolong bisukan duka. Ini ibadah, maaf. Jadi kedukaan itu bukan sekedar ibadah. Amin. Tapi kedukaan itu sebagai gaya hidup. Gaya hidup kita. Nah, ini yang saya bilang semangat untuk komunitas ini. Dalam keadaan apapun kita harus semangat menghibur yang berduka. Amin. Kak Septian tolong buka kamera dong. Jadi, gaya hidup kita apa? Gaya hidup yang benar. Jadinya, apa yang harus kita contoh teladan dalam kedukaan ini membawa kebahagiaan? Kedukaan itu adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup orang Kristen. Amin. Nah, kalau kita memiliki kedukaan, kenapa kita diberikan penghiburan? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah penghibur. Amin. Yang ditinggalkan keluarganya. Contoh keluarga Kasamsir. Itu kita hibur dengan mengadakan ibadah ini. Amin. Bukan kita mengeluh, Bang kok jam segini. Bukan, jangan. Tapi kita harus lakukan. Ini sebuah pelayanan. Bukan kita, oh Bang saya banyak pelayanan, Natalan sono, Natalan sini. Saya juga ada. Tapi saya tanggung jawab. Amin. Jangan jadi alasan Natalan. Ini sebuah tanggung jawab kita. Maka saya bilang jam 3 kita harus tepat. Amin. Nah, kita belajar. Kedukaan sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Jangan dihindari. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa di balik kedukaan ada janji kebahagiaan yang sejati. Ingat, ada kebahagiaan sejati. Apa tuh? Firman Tuhan. Apa itu? Kehidupan kekal. Amin. Nah, justru berbahagialah bukan karena duka, tetapi karena Allah sendiri datang menghibur. Nah, Allah menghibur kita. Untuk keluarga Kasamsir, mana orangnya udah turun ya? Yang berduka ditinggalkannya, tetap semangat. Amin. Nah,
Tetapi karena Allah datang menghibur. Dalam proses berduka, manusia belajar bergantung pada Tuhan. Yang pertama kita belajar bergantung pada Tuhan. Kita belajar dari ibadah ini bergantung pada Tuhan. Yang kedua, kita belajar mengalami kehadirannya dan menerima pengharapan baru dan memuliakan hatinya. Ketika kita sudah bergantung pada Tuhan, hati kita dibarui, hati kita disukacitai. Amin. Jadi, kedukaan itu bukan semua pasti akan mengalami kedukaan. Amin. Tapi kapan kita pasti akan pulang? Amin. Artinya ada 4 poin yang kita belajar. Poin pertama, kedukaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Pasti ada hidup, ada finish atau akhir. Amin. Tetapi kapan yang harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Amin. Setiap orang mengalami kehilangan, kegagalan, dan kesedihan. Pasti mengalami, betul Kak? Yang pertama kita belajar, kedukaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak menjauh saat kita berduka. Tuhan tidak pernah menjauh, tapi Tuhan hadir secara pribadi untuk menguatkan dan menghibur. Amin. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghiburan Tuhan membawa sukacita. Nah, penghiburan Tuhan membawa sukacita. Nah, kebahagiaan yang Tuhan berikan bukan sementara, tapi memulihkan batin kita. Ingat, memulihkan batin kita. Jadi, dari kedukaan lahirlah pengharapan baru. Tuhan mengubah air mata menjadi sumber kekuatan dan iman kita. Nah, untuk Kak Septian atau Kak Samsir yang ditinggalkannya, walaupun hatinya sedih, walaupun hatinya lagi berduka, ingat Kak Septian, Tuhan hadir di hidup Kak Septian. Tuhan akan memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Dan juga yang keluarga yang sudah tiada, Tuhan memberi kekuatan untuk kita semua. Amin. Intinya, kedukaan tidak menghancurkan orang percaya, melainkan menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberi penghiburan, pemulihan, dan kebahagiaan yang sejati. Ingat, kebahagiaan sejati di saat kedukaan cuma satu, yaitu saat kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bawa kita dalam doa. Jadi intinya teman-teman, kedukaan itu bukan sekedar ibadah, tapi sebagai gaya hidup kita. Walaupun kita capek, secapek apapun saya tetap layani. Mohon maaf Kak Septian, beberapa hari ini saya jarang aktif WA.